Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berkumpul kembali dalam sidang umum Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Bersama saya Rieke Diah Pitaloka, pimpinan dan rekan-rekan anggota rapat hari ini harus menghasilkan solusi konkret, bukan sekedar basa-basi, terutama terkait nasib rakyat. Baiklah, dengan ini sidang umum Q&A saya buka. Mbak Rieke, apa kabar? Ya ampun. Gimana? Suasananya sudah kayak sidang umum beneran nggak, teman-teman ya? Silakan berjabat tangan dengan panelis kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Fani Fadila. Mau jawab apa? Kak Inaya Wahid. Ada Bang Pangi. Tepuk tangan dong. Teman lama ya. Aduh ya ampun. Ketua DPR aslinya ini. Iya. Apa kabar? Oke, Mbak Ya. Dia. Baik, Mbak Rieke silakan RDP. duduk di singgah sana yang sesungguhnya. Ya, Tepuk terima tangan sekali kasih. lagi untuk Mbak Rieke Diah Pitaloka. Ibu Dewan kita yang terhormat. Mbak Rieke, apa kabar Mbak Rieke? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk memikirkan apa ini? Undang-undang atau isu apa nih? Banyak banget sih yang lagi. Saya baru dipindah ke Komisi 13. Komisi 13 itu membidangi hukum HAM, begitu. Jadi perlindungan saksi dan korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, mitranya Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelum kita ulik lagi tentang Mbak Rieke dan aktivitas terkini sosok Mbak Rieke ini, ada hal yang ingin saya tanyakan di awal. Kita mau buka dulu profil Instagramnya Mbak Rieke Diah Pitaloka ya. Apa sih yang menarik dari sini? Mungkin teman-teman kalau buka, oh ya udah tinggal dibaca biasa aja. Tapi di sini komedian ini yang ditempatkan di urutan pertama. Kenapa Mbak Rieke kemudian di urutan pertama bukan artis, bukan politisi? Memangnya lebih Memangnya lebih menjanjikan jadi komedian ya daripada politisi? Ya, namanya game teori, Mbak. Jadi supaya pekerjaan saya kan nggak mudah lah, gitu, dengan milih hardcore di jalur politik. Saya menerapkan game teori dalam keseharian saya supaya game teori itu seperti teori permainan, tapi bukan main-main gitu. Supaya apa yang kita lakukan nggak terasa berat banget. Menyenangkan, fun, begitu. Saya pikir Teh Rieke ini kenapa naruh komedian di awal itu adalah karena anggota dewan itu kelakuannya lebih lucu daripada pelawak. Gitu bukan? Bukan gitu. Oh bukan. Bukan. Karena rapatnya sering lucu. Oh gitu. Sama aja ya. Sama aja. Kalau Mbak Rieke ini kan nggak boleh dipanggil Oneng ya? Boleh. Boleh, tapi waktu itu saya nggak boleh katanya. Harus Kata RDP, Rieke Diah Pitaloka. Tapi yang jelas beliau RDP itu rapat dengar pendapat. beliau kan memang dikenal sebagai sosok yang legislator yang memperjuangkan, mengagregasi apa namanya tadi di IG-nya itu mengadvokasi, ya mengadvokasi kasus-kasus kan. Viral for justice. Mengadvokasi kasus kan. Ada tantangannya nggak ketika mengadvokasi kasus-kasus ini gitu? Nah, sebelum itu kita lihat dulu viral of justice-nya itu seperti apa sih yang selalu for justice yang selalu menjadi tagar Mbak Rieke. Viral for justice. Selamatkan. Ini bendungan please jangan diefisiensi. Karena apa? Tiap tahun banjir Jabodetabek, terutama di daerah pemilihan si akunya Karawang, Bekasi. Terinspirasi dari kasus child grooming, saya salah satu inisiator undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Tetapi memang secara jujur belum ada definisi aturan hukum perlindungan terhadap saksi dan korban yang eksplisit, tegas, dan itu komprehensif, termasuk di dalam undang-undang perlindungan anak. Saya
Sebelum menjawab pertanyaan Bang Panggi, saya nambahin juga sedikit Mbak Rike soal viral for justice ini. Apakah tidak kemudian melegitimasi bahwa semua harus viral dulu baru kemudian kasus-kasus itu akan bisa ditangani? Saya coba mencari celah bagaimana supaya di era digital ini ada media sosial kita gunakan bukan untuk hal-hal negatif, tapi media sosial buat saya itu membantu justru untuk mempercepat kasus bisa diselesaikan. Semuanya jadi lebih terbuka begitu, dan karena dulu saya 4 periode di DPR, dulu belum ada medsos begitu, dan ketika kita mencoba membongkar kasus-kasus besar, kasus korupsi seperti itu, bukan tidak ada intimidasi, ada intimidasi. Yang paling mengerikan sampai apa? sekarang pun ada intimidasi. Yang paling mengerikan intimidasi yang pernah dialami. Yang paling membuat Mbak seorang dia pernah diancam dibunuh lah segala macam gitu ya. Terus kemudian rumah saya dilemparin, sampai dilemparin, diteror pakai bangkai anjing kepala anjing hitam gitu. Nggak takut, nggak kapok Mbak? Saya nggak takut lah. Orang anjing mati ya. Kalau anjing hidup saya kabur. Jujur aja ya, ketika kita melakukan beberapa kasus korupsi besar misalnya, itu tentu saja bukan hal yang tanpa resiko ya, tanpa resiko. Tapi dengan adanya media sosial, orang jadi tahu kita mengerjakan apa. In my opinion, itu juga bagian proteksi bagi saya dan terutama anak-anak saya begitu. Supaya publik tahu, oh ini lagi ngelakuin. Karena saya tidak punya pengawalan, saya pergi dengan staf biasa aja. Ya biasa aja, kemana-mana saya sendiri mandiri gitu. Sejauh mana kemudian bisa mengadvokasi kasus ketika pada akhirnya Mbak Rika semuanya sendiri? Apakah memang sampai tuntas? Saya punya jaringan, namanya Laskar Juang. Laskar Juang itu ada di beberapa provinsi gitu, sehingga kemudian kerja politik itu bukan kerja pribadi, dia adalah kerja kolektif. Saya hanya memindahkan apa yang saya kerjakan ketika saya menjadi aktivis, dulu di ekstra parlemen, sekarang di dalam parlemen begitu. Sehingga saya mencoba untuk bagaimana membuka ruang parlemen di era digital ini supaya publik juga tidak harus datang, tapi publik tahu. Makanya saya upayakan mayoritas rapat sekarang terbuka, itu saya juga live gitu. Biasanya dengan langsung live di media sosial saya. Karena itu juga jadi penting, jadi jejak digital supaya omongan kita nggak dipelintir. Untungnya saya belajar politik dulu terutama sama Gus Dur ya, untuk kepartaian. Karena saya pertama masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa waktu itu ada Gus Dur di sana. Bagaimana Gus Dur mendidik agar jangan takut bersuara. Nah itu gitu. yang prinsip yang paling dipegang Mbak Rika dari Gus Dur apa? Bahwa politik itu harus berwajah dan berwatak kemanusiaan. Tapi kenapa kalau gitu pindah partai? Kenapa nggak? Bapakmu yang nyuruh. Oh gitu. Nggak percaya, tanya sama bapakmu. Takut aku kalau bapakku jawab nanti kalau tanya. Ada tugas. Jadi ceritanya kita sering diskusi waktu itu. Kita itu sebetulnya punya roadmap pembangunan pertama yang disusun oleh para founding fathers and founding mothers kita, namanya Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Nah itu bagaimana Indonesia dikonstruksikan untuk menjadi negara industri dalam desentralisasi, kemudian dengan desa sebagai subjeknya, lalu itu sudah memikirkan programnya itu harus evidence based policy, harus berbasis kebijakan ilmu pengetahuan. Saya udah pernah cerita sama Inai. Dan penyusunnya adalah 513 anggota MPR pertama. Begitu, dibantu 600 pakar. Draft pertamanya ternyata arsip yang saya miliki, saya kebetulan duta arsip, itu disusun oleh waktu itu Menteri Industri dan Perdagangan Republik Indonesia, namanya Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Lalu itu tahun 1951 dilanjutkan disusun kemudian oleh tadi anggota MPR dan 600 pakar. Ternyata anggota MPR-nya itu salah satunya adalah ibunya Gus Dur. Bisa lihat. Kenal? Hah? Oh itu kenal saya. Tapi mau Gus Durnya enggak ya? Kenal sama nenek tapi nggak kenal sama bapak. Nggak pernah pulang soalnya. Iya, jadi kemudian kebetulan kakek saya juga anggota MPR pertama, tapi dia ada di komisi yang berbeda.
ada 513 orang itu kemudian menyusun sesuatu yang sangat mendasar. Bagaimana Pancasila itu, makanya saya bilang tadi, harus menjadi working ideology, harus menjadi ideologi yang bekerja, yang kemudian bisa menghasilkan kesejahteraan, ditandai terpenuhnya 5 hak rakyat atas sandang, pangan, papan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, kehidupan sosial, penegakan hukum dan HAM, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Syaratnya apa? Datanya harus benar. Apa contohnya? Ini saya sebenarnya dari kemarin sudah agak terbakar begitu ya. Karena apa? Karena ada kasus anak dari NTT itu yang menghilangkan nyawanya sendiri karena kemiskinan ekstrim. Bagi saya itu adalah tragedi kemanusiaan. Dari tadi saya cari info, saya biasa akan membuat statement sebetulnya di Viral for Justice. Saya cari info dulu. Ini kenapa anak ini kok bisa dalam kondisi kemiskinan ekstrim seperti itu? Juga orang tuanya, ibunya single parents dengan pekerjaan serabutan begitu. Saya cari tahu dan saya mendapatkan informasi sementara bahwa mereka meskipun masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, tidak masuk di dalam data BPS data yang tidak mampu itu. Bisa dibayangkan nggak kalau kemudian ribuan triliun itu, kenapa selalu kurang? Karena memang datanya belum 100% data yang akurat, aktual, dan relevan. Begitu. Gini, saya percaya bahwa Kak Oneng ini memang jadi anggota dewan karena prestasi sendiri, bukan karena jalur dari Bang Bajuri ya. Iya, dan saya juga ngerasakan suasananya ini aja di Q&A begini ya, gimana kalau misalnya benar-benar di rapat dengar pendapat. Sebentar, saya harus kembalikan pada titik awal dulu ya, sebelum nanti kita akan perjelas lagi di segmen selanjutnya. Belum menjawab pertanyaan Mbak Inaya tadi. Kalau ngefans sama Gus Dur, kenapa pindah partai? Jadi waktu itu Gus Dur sakit ya Neng ya. Terus kemudian Gus Dur bilang ke saya kadang-kadang nemenin, kita juga ketemu kalau Gus Dur sedang cuci darah di RSCM di Kencana gitu ya. Terus bilang saya, gimana kamu jangan berhenti dari politik. Terus gimana? Kamu ikut Ibu Megawati gitu. Baik, tahan dulu. Kita kasih kesempatan dulu untuk Bang Fani ya. Saya cuma mau ini aja tuh satu di IG, profil IG-nya dia itu kan ada pencipta lagu. Lagu yang mana nih? Genrenya apa? Ya terserah. Loh, apakah pop Sunda? Kan dia dari Garut kan bisa aja. Apa? Emang belum pernah dengerin lagu gua. Kapan dirilis sih nggak pernah. Ya emang cuma pencipta doang. Emang harus pencipta diumumin. Iya, memang harus diumumin lagunya apa. Jangan ditulis dong. Terserah. IG gua, akun gua apa lu yang semut. Ya kagak boleh begitu. Oke. Maksudnya lagunya lagu. Coba nih dikit aja nyanyiin, pengen denger gitu. Coba. Ya, Sebelum ya Mbak Rika, mau dengar. Menciptakan lagu itu bukan berarti harus dinyanyikan kan? Lo nggak bisa. Ya ngapain ciptain? Aku rasa banyak banget korban child grooming yang tidak dapat keadilan seperti aku. Untuk Bu Rika, terima kasih banyak sudah membawa isu ini dan mendengarkan. Kembali di Q&A. Nah, sebelum kita lanjutkan bersama Mbak Rika Diah Pitaloka dan juga para panelis kita sebagai janji bersama tadi sebagai wakil rakyat, harus mewakili rakyat untuk kemudian menyuarakan sebaik 2 bait lagu yang telah diciptakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari statement profil di Instagramnya. Apa lagunya dan bagaimana? Silakan senandungnya Mbak Rika. That simple. That simple. Yang waras ya. Sejak kapan yang namanya pencipta lagu wajib nyanyi? Kenapa sih nggak mau bagi-bagi lagunya? Jangan Mbak, nanti Kenapa? Raisa minder. Oh, Beneran. Oke, kalau gitu Bang Fani. Nah, Lanjut dulu. kira-kira sekarang nih, ini udah jadi anggota dewan berapa periode? 4 ya? Lebih menjanjikan mana nih? Jadi anggota dewan apa jadi komedian? Dua-duanya sih oke. Nggak boleh kalau suruh milih satu. Ribet tuh. Milih salah satu, Enggak. boleh Ya, dari kalau dua. milih kan harus Enggak, salah saya satu, nggak kan? pernah bedain soalnya politik dan seni itu sesuatu yang buat saya harus menyatu. Karena politik itu adalah kerja untuk orang banyak gitu. Dan seni itu juga sebetulnya adalah pekerjaan yang tidak boleh individualis.
di dalam seni itu harus ada empati, makanya kemudian bisa memerankan ketika saya memerankan tokoh Oneng misalnya, kalau tidak ada empati terhadap orang yang hidup dalam kehidupan sosial seperti itu, nggak mungkin jadi kelihatan benar-benar Oon, ya kan Cup, puas. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Paham. Nah, bicara Jadi harus, politik itu juga Mbak harus punya empati. bicara soal empati, beberapa waktu terakhir juga Mbak Rike juga memiliki empati terhadap sebuah kasus yang menyeret seniman, public figure Aureli dengan child groomingnya. Kenapa Mbak Rike fokus dengan case itu dan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan kepada Aureli? Child grooming adalah bagian salah satu model kekerasan seksual begitu, karena ujungnya biasanya dieksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian kita merespon kasus child grooming yang dialami oleh Aureli? Karena menurut saya ini momentum untuk semua orang berani bersuara. Karena kadang seringkali bahkan tidak berani bersuara, apalagi ketika berhadapan dengan pelaku yang memiliki status sosial lebih tinggi, orang kaya, pejabat, dan seterusnya begitu. Nah, adanya Aureli ini menurut saya itu harus membuka sesuatu yang penting juga. Saya lalu kemudian komunikasi dengan Aureli, dengan orang tuanya begitu. Apakah ini akan lanjut, mereka berani untuk lanjut ini, untuk membuka bahwa kita berjuang bahwa pelaku itu harus mendapatkan sanksi hukum. Sehingga saya tidak ingin kasus ini hanya menjadi viral begitu, makanya saya juga menghindar untuk diwawancara. Kecuali ini baru saya nggak pernah nerima. Wow, baru ini saya mau ngomong, iya, karena menurut saya itu tidak etis menggunakan kasus seperti itu hanya untuk pansos begitu ya. Okay. Tetapi ketika saya bukannya nggak ngobrol dulu. Ketika mau pansos ini, pansos untuk supaya ada sistem yang lebih baik, supaya ada perlindungan lebih baik kepada korban. Kenapa kemudian saya angkat di rapat hari itu? Rapat itu adalah rapat juga untuk revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban begitu. Di mana pada saat bersamaan Aureli yang sebetulnya menulis buku dengan nama inisial bukan nama asli begitu, kemudian ada indikasi orang yang mengancam, bahkan ada teman kita Esti gitu ya, saya juga WA-an sama Esti, malah ketika memberikan support kepada korban malah diintimidasi juga. Nah, model-model intimidasi ini kalau publik tidak berani ngomong, itu akan terus terjadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada sebuah video yang kami minta kepada Aureli juga untuk menanggapi apa yang memang sudah menjadi suara Mbak Rike ketika waktu di rapat di DPR. Kita dengarkan dulu. Hai, ini Aureli Murmans. Thank you untuk Q&A di Metro TV. Dan halo juga buat Ibu Rike Diah Pitaloka di studio. Jujur selama ini aku rasa banyak banget korban child grooming yang tidak dapat keadilan seperti aku. Bukan karena kita diam, tapi karena sistemnya belum siap untuk mendengarkan. Banyak yang sudah speak up tapi tidak dipercaya. Banyak yang sudah meminta tolong tapi dibilang kurang banyak bukti. Jadi begitu isu ini diangkat sama DPR, aku sangat senang karena akhirnya negara Indonesia menganggap isu ini tuh penting dan serius. Ini tuh demi masa depan anak-anak Indonesia soalnya. Kalau boleh berharap, aku ingin hukum Indonesia lebih peka. Karena biasanya kalau korban child grooming sudah speak up, itu artinya dia sudah melewati banyak hal. Karena kalau child grooming itu kan kita nggak langsung berasa dimanipulasi dari awal. Dan kita butuh waktu yang cukup lama untuk sadar apa yang terjadi sama kita. Jadi begitu udah speak up, yang diharapkan bukan kecurigaan tapi kepercayaan dan perlindungan. Untuk Bu Rike, terima kasih banyak sudah membawa isu ini dan mendengarkan. Ini tuh sangat berarti untuk para korban child grooming karena akhirnya ada yang berdiri dan kasih tahu ini bukan salahmu. Harapan aku semoga ini nggak hanya berhenti di pembahasan aja tapi menjadi langkah yang nyata supaya anak-anak tidak harus bertumbuh dengan luka yang sama. Tanggapannya dulu, Mbak Rike. Ya, aku berharap bahwa apa yang kita lakukan itu bisa membuat sistem lebih baik. Tidak ada korban lain, anak-anak lain.
saya menangani beberapa kasus begitu dan itu tidak bisa diceritakan secara detail. Tapi menjadi korban kekerasan seksual itu adalah luka yang tidak akan pernah selesai. Sampai kita tua, luka itu akan tetap ada. Yang dilakukan korban hanya bisa berdamai bahwa itu bagian dari sejarah hidupnya dengan traumatik yang bisa kapan saja muncul menjadi trigger ketika ada masalah begitu. Dan saya berharap itu tidak terjadi lagi pada anak-anak kita. Dari perjalanan yang penting ini, menurut saya adalah sistem harus diperbaiki. Kita akan merevisi Undang-Undang HAM yang sudah kadaluarsa sebetulnya, yang memperlihatkan bagaimana hak asasi manusia itu bukan sesuatu yang hanya sekedar represivitas aparat begitu, tetapi juga tadi bagaimana hak warga negara itu adalah 5 bidang kesejahteraan rakyat begitu, termasuk di dalamnya tadi ada perlindungan sosial, hukum dan HAM begitu, dan kemudian juga ada segera harus direvisi tadi undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban yang saya sedang berjuang ada secara eksplisit di dalamnya betul-betul mengatur tentang bagaimana pencegahan dan kemudian perlindungan pendampingan terhadap korban dan korban kekerasan seksual dan child grooming yang tidak bisa disamakan dengan kasus-kasus pidana lainnya begitu. Oke, Mbak Inaya sebagai Mau perempuan. nanya dong, Terike tadi kan melakukan pembelaan terhadap apapun itu ya isunya gitu ya. Ada child grooming, ada segala macam gitu. Itu karena tadi kalau kata Terike itu berkaitan erat dengan Terike jadi seniman ya kan gitu. Jadi apa namanya aktor gitu ya, sehingga kemudian itu empati itu keluar gitu. Jadi apa namanya terasa di situ. Nah, tapi pertanyaan saya banyak tuh teman-temannya Terike yang tahun lalu kita semua dengar gimana mereka yang basisnya juga artis gitu ya, atau basisnya itu kemudian seni gitu, tapi menunjukkan ketidakempatian kepada publik gitu. Saya tidak dalam kapasitas mengomentari orang lain sesama dewan, tapi yang ingin saya sampaikan adalah balik lagi waktu itu saya masuk partai politik pertama kali bersama Gus Dur, lalu kemudian media juga bertanya, ini jangan-jangan hanya ingin menjadi vote getters tanpa tahu mau ngapain gitu ya. Lalu Gus Dur menjawab, politik itu tidak boleh diskriminatif. Politik itu memberikan hak yang sama kepada setiap orang untuk mencalonkan dan untuk dipilih begitu. Dan anggota DPR itu yang latar belakangnya dari dunia entertain mungkin nggak nyampe 20 gitu, dari 500 berapa orang begitu. Jadi, tapi karena kita adalah public figure begitu, kita rentan untuk disorot. Pertanyaan yang sama sebetulnya bisa diajukan banyak juga yang latar belakangnya pengusaha gitu, yang latar belakangnya pengacara dan profesi-profesi lain. Tetapi ketika masuk ke DPR, kalau saya tidak akan mengatakan orang lain. Kalau saya secara pribadi, saya merasa ini adalah satu ruang yang sangat berharga dan umur itu singkat. Dan menjadi DPR RI itu dari anggaplah datanya benar ya, 270 juta orang gitu, itu adalah satu keterpilihan yang harus disertai keterpanggilan menurut saya. Terpanggil, ada empati di situ, karena kalau enggak 5 tahun itu waktu yang singkat sebetulnya untuk bisa undang-undang itu ada yang misalnya undang-undang BPJS saya 3 tahun, revisi undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia bahkan mau 3 periode itu baru bisa sampai selesai. Kemudian penghapusan kekerasan seksual sama 3 periode. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sampai sekarang nggak kelar-kelar. Undang-undang masyarakat adat dari pertama saya masuk saya mengusulkan sampai sekarang nggak beres-beres begitu. Dan saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri bahwa umur itu singkat dan mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur. Kalau ada umur nggak ada jabatan, kita tidak bisa membuat keputusan. Dan keputusan yang diambil oleh DPR RI itu adalah keputusan yang menyangkut seluruh Republik Indonesia, tumpah darah Indonesia. Buat saya itu berharga gitu. Saya tidak ingin menghilangkan momen berharga ini. Tapi di sisa umur ini, Inai, aku mencoba untuk setiap orang ada sisi positifnya. Mudah-mudahan sisi positif itu bisa kita satukan. Jadi energi yang positif untuk
tidak konflik yang tidak substansial. Kalau kita memang kan artis ya, tapi termasuk politisi yang berlatar belakang artis yang berisi, yang saya akui panutan andalan kebanggaan kita lah. Tepuk tangan dulu. Karena banyak juga artis atau dari latar belakang apapun itu memang kemarin ngeledekin gua. Nah ini sebenar. Saya merasa ada artis tapi banyak yang jadi DPR tuh gagal. Bagaimana tanggapannya ketika dibilang anggota dewan yang berisik? Kayak tuh kadang-kadang split personality jadi oneng, Mbak. Jadi kalau ada orang yang ini, saya langsung pasang switch, gue jadi oneng. Jadi kalau ada orang ngomel atau apa, ngomong apa sih? Gitu nggak ngerti gue. Tapi mau tanya deh, Bang Fani, aslinya seorang Rieke Diah Pitaloka emang dari dulu juga berisik gitu loh. Aslinya tuh emang serius gini, aku suka pendiam, bercanda atau gimana sih? Aku pendiam. Memang dulu ya dari dulu memang berisik. Jadi kalau kayak gini, bener. Iya kalau ada apa-apa, cup sini deh. Terus komedianya tuh dari mananya ya? Hah? Komedianya tuh dari mana ya? Nah itu dia tuh. Gak ngerti dari mana tiba-tiba jadi kayak begitu. Nggak kok Mbak Ina. Tapi memang dia kalau dalam hal itu pekerjaan sebagai artis komedian itu sangat-sangat profesional Kita banget. kan baca Split naskah. personality ya. Kalau Mbak Ina ya? Ya kan? Enggak, maksudnya emang begitu. Kalau ditongkrong, ya emang gitu lucu gitu ya. Karena memang lucu ya? Tapi ya menurut saya setuju sama Bang Pai gitu. Teh Rieke itu dia jadi anggota dewan nggak jadi anggota dewan tetap akan berisik gitu. Jadi ini bukan masalah memang misalnya Ada jabatan atau nggak ada jabatan gitu. Memang Mungkin udah itu yang berisik membedakan aja. yang tadi kalau katanya Bang Pangi ada orang-orang yang dari artis mungkin mereka berpikir itu adalah bagian dari apa namanya setelah jadi artis jadi anggota dewan bisa aja gitu. Mereka mikir jenjang karirnya begitu. Mungkin gitu. udah bisa jadi artis jadi anggota DPR ada juga gitu. Tapi kalau Teh Rieke itu memang karena dari awal sudah punya Mentor. muatan tadi itu udah punya muatan Aku banyak. tuh gini, mau jujur. Oke, singkat Mbak. Aku tuh jadi artis, aku syuting dari umur 13 tahun. Karena kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa beli buku, aku nggak bisa bayar sekolah. Pernah sesusah apa memangnya? Susah banget, Mbak. Yang paling nggak terlupakan sampai sekarang? Ayahku itu pengacara yang sangat idealis. Dia lebih nanganin kasus-kasus pro bono, konflik lahan kayak gitu. Dan akhirnya anaknya 6, ibuku harus bekerja, ibuku jadi tukang pijit refleksi. Aku cerita ini kemana-mana untuk sharing gitu, bahwa jangan berkecil hati gitu. Meskipun keadaan ekonomi keluarga itu sangat sulit, jangan berkecil hati. Saya kemudian bantu ibu saya untuk jualan jamu, naik sepeda gitu kayak gitu. Dan itu menjadi pelajaran berharga. Sejarah hidup kita yang sulit itu adalah pelajaran berharga untuk menempa kita menjadi manusia yang kuat, khususnya perempuan yang kuat begitu. Sesulit apapun ekonomi orang tuamu, Nak, jangan menyerah. Jangan pernah menyerah karena sebetulnya kalau kita berusaha, Tuhan itu pasti, Allah itu pasti akan kasih jalan begitu. Dan untuk orang tua juga saya kira orang tua saya itu mengatakan bahwa kami tidak bisa memberikan warisan apapun untuk kalian. Warisan yang bisa diberikan adalah 2 hal saja. Semangat menuntut ilmu dan semangat berjuang untuk membantu orang lain. Cuma 2 itu aja. Dan dari situlah kemudian kita 6 bersaudara, semuanya alhamdulillah ya dari Universitas Indonesia begitu semuanya. Jadi orang semua lah. Dari kecil saya lahir sebagai orang, Mas. Jadi itu menurut saya penting dalam situasi sekarang ini. Motivasi seperti itu menjadi penting. Dan itulah yang menjadi pengalaman personal saya yang membuat saya merasa orang Indonesia tuh banyak kok anak pinter, bukan nggak mau kuliah, tapi karena akses untuk kuliah itu susah begitu. Bukan nggak mau sakit, nggak mau berobat, tapi karena memang akses untuk berobat itu juga sulit misalnya kayak gitu. Dan hari-hari ini tentu menjadi sesuatu yang sangat penting di tengah bencana segala macam. Jangan berhenti untuk saling memberikan support kepada siapapun. Jangan ada lagi anak yang merasa
sangat terpukul dengan keadaan ekonomi keluarganya, lalu menyerah. Jangan pernah ada lagi anak Indonesia yang menyerah. Kita berjuang dan itu menjadi tamparan bagi saya. Dan saya katakan tadi, semua itu memotivasi saya untuk, saya kadang-kadang disebutnya cegil di DPR begitu. Dilarang ngomong, ya saya ngomong begitu. Kalau semakin diintimidasi dalam politik, berarti apa yang kita suarakan itu semakin penting. Kalau nggak penting, nggak ada yang intimidasi, gitu aja. Kebiasaan dari seorang Rieke Diah Pitaloka yang orang selama ini nggak tahu. Ayo, satu. Apaan? Lu jangan percaya, Mbak. Enggak. Jangan. Mbak Rieke diem dulu. Emaknya aja nggak percaya sama dia. Nah, Mbak Rieke kenapa memilih Agen Plus 62? Apakah ada kaitannya dengan semangat visi misi sebagai wakil rakyat, dan ini kan juga termasuk salah satu film yang favorit nih. Saya sangat cukup selektif sih kalau milih syuting misalnya kayak gitu. Dulu waktu di Bajai Bajuri itu adalah sinetron yang menurut saya luar biasa sekali. Karena kita itu kita nggak boleh improv loh, bener-bener scripted. Benar-benar harus hafal, benar-benar di setiap segmen itu nanti ada noktah gitu, ada titik yang akan diisi oleh track ketawa. Mereka punya 80 lebih track ketawa dengan derajat kelucuan, udah dihitung ketawa lucu 5%, ketawanya seperti ini, lucu 10%, ketawanya seperti ini. Jadi nggak boleh ada yang improv. Jadi kalau dibilang kita lucu, bukan kita yang lucu sebenarnya. Naskahnya itu udah mateng banget, dan kemudian itu membuat saya juga menjadi merasa bahwa ketika sesuatu itu dilakukan secara profesional, ternyata dari cerita sinetron, film dan seterusnya itu bukan hanya menghibur, tapi bisa membuat orang membangun kesadaran sambil ketawa gitu. Dan kenapa Agen Plus 62? Karena saya udah habis cara untuk mengatakan ke masyarakat, jangan judol, jangan pinjol, karena itu adik kakak, itu bisa merusak seluruh sendi kehidupanmu. Dan saya juga ingin mengatakan, please negara semuanya, DPR, eksekutif semuanya berantas judol sama-sama gitu. Dengan melalui media film, saya kira ini bisa lebih diterima daripada kita ceramah. Oke, Dan itu dibuktikan dengan alhamdulillah ya, kita top 10 juga di Singapura dan beberapa negara di Asia Tenggara. Kan udah lama nih, berapa puluh tahun tuh nggak main. 17 tahun ya? Nggak, 17. 18. Kurang lebih segitu kan, nggak main film, nggak main ini. Kok tiba-tiba pengen main itu? Apa sih yang bikin lo jadi, gue pengen main ini lagi, balik lagi ke sini gitu. Kan udah nyaman. Kenapa emang gue pengen syuting? Kalau giliran gue jawabnya gitu doang. Kenapa emang? Kenapa? Lu syuting, gue kagak boleh. Gue emang dari awal kan syuting terus nggak jadi anggota DPR. Lu kan Ya kenapa lu nggak jadi anggota DPR? Lu ngajaknya di setengah-setengah dulu. Ya, lu cepetan, muka lu melas, banyak yang milih. Nggak mau dia. Coba. Kok tiba-tiba kepengen main gitu. Aku nggak pernah bisa ninggalin dunia seni. Aku nggak pernah bisa ninggalin dunia acting yang sudah membesarkanku, memberikan kehidupan bagi diriku dan keluarga, bikin aku bisa sekolah dengan cukup baik, begitu bisa bantu keluarga. Dan aku salurin, sebenarnya kalau ditanya duniaku yang akhirnya gitu, setelah 4 periode aku kayaknya ada yang kosong gitu dalam hidup aku. Aku harus kembali ke duniaku dan untuk recharge ya. Tapi Bang Fani, apa kebiasaan dari seorang Rieke Diah Pitaloka yang orang selama ini nggak tahu? Ayo, putus persahabatan. Tolong sebutkan kita. 5. Yang paling lengket di Satu. Apaan? Lu jangan percaya, Mbak. Enggak. Jangan. Mbak Rieke diem dulu. Emaknya aja nggak percaya sama dia. Oke. Kalau kita kecil, kita kan suka ngempeng pakai dot kan. Nah, dia tuh ngempeng pakai jempol. Enggak. Semua orang juga pernah mengalami itu. Enggak, itu kalau ngalamin pakai dot. Ini ngempeng pakai jempol, tangan jempol sampai kisut. Yang kedua, itu di bawah selalu ada bantal. Selalu ada? Bantal untuk Nggak ada. Untuk diinjak. Makanya sekarang setelah jadi anggota DPR dia nggak pakai lagi kayaknya. Udah Kenapa suka pakai bantal? Karena udah sering diinjak. Itu. Ketiga, Banyak banget tuh, ngapain lu gitu? berisik kalau ada orang yang telat.
Nggak suka orang telat. Paling nggak suka. Tipe yang suka ngelabrak gitu nggak sih? Enggak. Enggak ya? Tapi saya yang dilabrak. Gitu. Oh, Jadi siapapun yang salah, dia yang akan saya Jadi labrak. saya tumbal. oh tumbal. Yang keempat, Ya udah kayaknya cuma itu deh. Mbak Inaya ada tahu nggak apa yang Enggak, mungkin Inayah enggak. orang nggak tahu? Satu aja Mbak. Kalau meeting makannya banyak. Bukan meeting aja. Ini makannya banyak. Emang tukang gegares. Ya, Udah Bang Pangi jangan banyak nanya. jadi kalau misalnya soal nasihat ya, kan tadi nasihat untuk siapa tadi? Untuk anak, maksud saya berikanlah Untuk nasihat masyarakat. juga untuk anak muda yang mau turun ke gelanggang politik gitu ya. Kira-kira nasihat apa yang yang akan diberikan oleh seorang Terike kepada orang-orang yang anak muda yang akan terjun ke dunia politik gitu, supaya nanti tidak terjadi politisi yang hari ini kan banyak ya karbitan, instan, walaupun banyak mie instan juga kan, dapat jalur privilege dan seterusnya. Kita semua juga sedang berpolitik. Ini juga sedang berpolitik. Karena politik itu bukan hanya menduduki jabatan trias politika lah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif begitu. Bukan hanya jadi pejabat di 3 lembaga itu. Tapi politik itu adalah seni untuk mengabadikan diri demi kepentingan orang banyak. Bagaimana seni untuk berkomunikasi, untuk memperjuangkan hal-hal yang positif begitu, seni untuk sharing soal kebaikan. Nah, jadi ini juga kita semua sedang berpolitik sebenarnya. Tapi kalau maksudnya adalah bagaimana masuk ke dalam posisi-posisi politik begitu, persiapkanlah dirimu baik-baik kalau saya boleh memberi saran begitu. Jangan karena FOMO lagi musim nyalek begitu, dan harus dipersiapkan. Pengalaman saya adalah ketika saya mau jadi anggota DPR, saya udah nyiapin dulu saya mau golin undang-undang apa gitu. Itu udah ada, saya akan begini begitu. Itu sudah ada di dalam daftar list yang akan saya perjuangkan. Jangan kemudian Anda menjadi anggota DPR, Anda menjadi eksekutif, menjadi bupati, menjadi gubernur, wali kota dan seterusnya, lalu mengatakan atau menjadi menteri, ada yang nanya misalnya, dan bahkan di forum terbuka, di rapat terbuka atau di media, nanya, ya gimana ya, soalnya saya lagi belajar di sekolah, siapa maneh, diajar mah di sekolah. Kalau udah masuk jabatan itu ya bertarung keputusan, intervensi keputusan, dan politik itu adalah perang untuk mengintervensi keputusan menjadi lebih baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Pernah nggak sih yang diviralkan terus ternyata salah? Dan kalau iya, apa yang terus kemudian dilakukan? Udah viral? Pengen punya laki. Enggak. Oke, kembali di Q&A. Waktu kita sudah hampir habis. Langsung saja ke Mbak Inaya. Saya mau nanya gini, pernah suatu ketika kan Terike ini di antara begitu banyak yang diviralkan tadi viral no justice viral for justice itu kan gitu. Ada satu kritikan waktu itu untuk salah satu lembaga di mana Terike juga jadi anggotanya gitu di situ. Nah, terus saya ingat banget waktu itu terus dikritik tuh, ada protes terhadap anggota lembaga itu yang bilang bahwa nggak gitu kejadiannya, Ibu Rike kok nggak konfirmasi gitu. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak sih yang diviralkan terus ternyata salah? Dan kalau iya, apa yang terus kemudian dilakukan? Udah viral, terus ternyata, wah ini jangan ternyata nggak begitu. Pasti ada lah, kayak gitu pasti ada lah. Ya terus kemudian ya introspeksi, evaluasi begitu. Tapi kalau sesuatu yang menurut saya ngerti kasusnya, tetapi kan itu lebih pada perspektif cara pandang kita yang mungkin tidak sama begitu. Tapi kalau kasusnya menyangkut pelanggaran hukum berat atau kasus korupsi atau kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, insya Allah itu udah by research yang benar. Karena bahaya juga kalau saya ngomong datanya ternyata nggak valid kayak gitu. Terike, pertanyaannya, memang susah ya jadi idealis, jadi politisi ya?
Sebenarnya bukan idealis. Gini, kadang orang, lu so idealis gini. Enggak, saya nggak idealis. Saya cuman jalanin sumpah jabatan yang pakai muslimah, pakai Al-Quran kan waktu sumpah jabatan diambil itu. Saya hanya menjalankan sumpah jabatan, sesimpel itu. Dan menjalankan sumpah jabatan kita digaji dapat tunjangan. Mbak Rika pernah nggak Terus sih? kalau nggak jalanin itu kan udah kebangetan. Pernah nggak sih Mbak? Saya nggak tahu orang lain. Ketika menjalani sebagai politisi sekian lama begitu, pernah merasa menyesal telah berada di jalur ini nggak? Enggak juga sih, karena saya udah memutuskan, saya ngitung dulu ya. Karena itu tadi, perjalanan hidup saya itu tidak mudah. Jadi ketika saya mengambil suatu keputusan, biasanya sudah melalui kontemplasi, sudah melalui diskusi dengan beberapa orang yang saya percaya begitu. Misalnya ketika saya sedang di-entertain dalam posisi yang cukup baik begitu, saya malah memutuskan berhenti. Kemudian produsernya mengatakan, kamu nggak nyesel, kamu akan keluar dari zona nyaman dan masuk ke sesuatu yang mungkin akan sangat dinamikanya tinggi, nggak mudah begitu. Saya bilang waktu itu saya umur 35 tahun, saya bilang saya hidup bisa seperti ini karena saya dari keluarga yang tadi sulit secara ekonomi. Saya akhirnya bisa hidup lebih baik, ekonomi lebih baik, itu karena ada masyarakat yang mengapresiasi syuting saya begitu, acting saya, dan kemudian karya-karya seni saya. Saatnya mumpung saya masih ada umur, saya ingin membalas mereka dengan sesuatu keputusan politik. Lalu keputusan politik tuh kalau dalam skup nasional di mana sih diputuskannya? Hanya ada di 2 tempat, di Istana Merdeka dan kemudian di Senayan begitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya harus jadi anggota DPR. Sudah cukup jadi puas dengan apa yang menjadi capaian sekarang, atau ada yang belum tercapaikan secara pribadi sosok Rike ya, bukan secara negara dan program, bukan sebagai seorang pribadi? Pengen punya laki. Enggak. Serius nih. Dia pacaran aja dulu ribet. Hunting bareng ya? Hunting bareng. Nah itu gimana? Itu ada pengaruhnya nggak sih? Ada pengaruhnya nggak sih? Pacaran aja dulu ribet. Semua dianalisis. Aku tadi mau nanya itu tapi nggak berani loh. Ternyata beliau duluan yang ngomong. Ya. Gimana? Kita tanya sama-sama nih. Pasangan hidup berarti ya? Pasangan hidup, jodoh itu ada di tangan Tuhan. Jadi saya nggak berani merebutnya ya. Nggak berani merebutnya. Terserah. Tapi itu menjadi Nyarinya kayak apa? Tipenya Mbak Rike. Siapa tahu ada pemirsa yang nonton kan? Saya catat. Dua hal syaratnya. Ya. Ini dicatat nih. Catat catat. 2 syarat penting ya. Seiman dan apal Pancasila. Itu banyak. Mbak Rike, itu banyak teman-teman. Bohong. Dia nyari Kalau pacaran segitu. aja ribet dulu tuh. Ribetnya kenapa? Ya waktu pertama kali pacaran di baju-baju kebetulan. Ngomong apa? Lu jangan. Udah mau closing. Sayang sahabat lu. Kebetulan. Kita berteman nggak? Iya, berteman ya. Kita kan besti forever. Iya, oke. BFF ya. BFF. Jadi nggak jadi bongkar ya? Nggak usah. Oke. Baik. Aku pengen ngomong cita-citaku terakhir yang tetap aku akan perjuangkan. Oke, sekalian closing statement, pesan buat pemirsa Q&A setelah bicara cita-cita. Viral for Justice di Q&A, jadi aku mohon dukungannya untuk besti-bestiku Love Indonesia dimanapun berada. Kita perjuangkan bersama 2026 disahkan Undang-Undang Satu Data Indonesia agar Indonesia akhirnya punya data dasar negara yang akurat, aktual, dan relevan sehingga kebijakan pembangunannya dan uang negaranya bisa terencana, terukur, dan tepat sasaran. Mohon doanya, mohon dukungannya. Ini jujur Li, perjuangan yang nggak mudah. Bukan tidak ada tekanan. Saya harus katakan terima kasih untuk kesempatannya Q&A. Banyak tekanan untuk memperjuangkan ini. Tapi aku percaya bahwa kita harus mengambil langkah ini. Aku nggak akan mundur dan aku harap lewat Q&A kita akan bersuara sahkan Satu Data Indonesia 2026. Oke. Terima kasih.
kasih Mbak Rike sudah berkenan Ibu Dewan kita untuk berbagi di Q&A, semangat motivasi dan juga program-programnya yang ternyata banyak yang kita tahu. Untuk Bang Fani, jangan takut lagi. Fani, I love you. Kak Inaya, Bang Pangi terima kasih dan teman-teman mahasiswa. Tepuk tangan juga, semoga terinspirasi ya. Makasih, Besti. Baik, demikianlah episode kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton kali ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta pamit undur diri karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.